Ada nggak? Jadi apa ya? Assalamualaikum Pak. Kami ini dari Satya Kumala Channel yang bertepatan di Tenggarong ya untuk mempelajari atau mengungkap misteri-misteri yang ada di Kalimantan Timur khususnya Pak. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Ya, nama saya Haji Suhaidi. Pak Haji Suhaidi. Pak Haji Suhaidi, kalau boleh tahu, ini museum ini dulunya itu apa Pak? Apa keraton atau gimana? Iya. Jadi museum ini dulu merupakan istana Kesultanan Gunung Tabur. Jadi sebelumnya itu dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Zainal Abidin sekitar 1824 ya. Nah, jadi istana itu mengalami kehancuran karena dimakan usia. Sebelumnya itu maksud kami sebelum keraton yang terbakar ini dibangun oleh Aji Kuning Gazi Mahyudin, anak Sultan Zainal Abidin itu ya, dibangun 1830-an. Pada saat Perang Dunia Kedua tahun 45 mengalami kehancuran. Nah, jadi tahun 1980 dibangun istana yang baru pengganti yang pernah dibangun oleh Aji Kuning Gazi Mahyudin itu. Bentuknya sama, cuma bedanya kecil. Nah, kemudian tanggal 16 September 1992 diresmikan menjadi Museum Batu Akal Kabupaten Berau seperti itu. Nah, ini terkait dengan cerita-cerita horor Pak ya. Iya. Nah, untuk Bapak sendiri kan sudah lama nih memimpin di sini. Iya. Kira-kira ada nggak merasakan ada energi-energi gaib lah gitu Pak? Iya. Ya terus terang ya, percaya atau tidak ya, namanya di Al-Quran sendiri juga ada istilah kita percaya sama yang gaib ya. Ya memang ada dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan harus menyembah kepada aku, seperti itu. Jadi memang ada, apalagi di museum ini yang sering saya lihat itu warna pakaiannya macam-macam. Ada seperti kulit kita ini, ada warna kuning, warna putih, ada pun warna hitam. Dan perilakunya pun macam-macam. Ada yang bagus, ada yang macam-macam lah. Energi-energinya pun beda sama kita. Tapi nggak mengganggu Pak ya? Ya kalau tidak mengganggu ya, kecuali mungkin ada orang-orang yang berniat jahat ya, Allahu alam lah. Mungkin seperti itu. Pada prinsipnya positif. Oke, Pak, bisa nggak saya diajak jalan-jalan Pak? Boleh. Silakan, kami dengan senang hati. Pak Haji, boleh saya tahu ini Bapak Sultan kita yang sekarang ya? Ya. Ini nama beliau Haji Bahrul SHMBA. Beliau ini adalah anak dari Haji Raid Muhammad Ayub, raja terakhir kemudian Bupati Berau pertama. Nah, jadi beliau ini dinobatkan menjadi sultan yang pertama itu pemangku adat sekitar tahun 2011. Kemudian tahun 2016 beliau dinobatkan menjadi sultan kerajaan di Gunung Tabur ini. Seperti itu. Oke, kita jalan-jalan lagi Pak Haji. Boleh. Ya, jadi di museum ini ada 6 ruangan. Ruangan pertama singgasana, ruangan kedua ini tempat khatam Al-Quran. Oh, di situ ya? Oh, tempat Al-Quran. Ini Al-Quran sudah lama ini kayak. Sudah lama. Ini hikayat atau yang ditulis manakib oleh manakib yang ditulis oleh Sultan Muhammad Siranuddin. Tapi dalam bentuk huruf gundul. Gundul ya. Ini yang kita baca manakib Saman Al-Madani. Jadi ini cerita kah atau ilmu agama? Sebagian ada ilmu di dalamnya, sebagian juga tentang cerita yang bahari ya. Bahari. Nah, ini kalau boleh dijelaskan nih Pak Haji, ini apa aja nih Pak Haji? Ya, di atas ini ada namanya kuningan, gelas, kemudian di bawahnya ini ada setrika zaman dulu. Yang paling unik, yang paling kiri bawahnya. Ini apa nih Pak? Nah, itu namanya bantalan. Bantalan apa? Bantalan keramat. Pada saat Sultan Zainal Abidin berburu, dia menemukan 2 buah meriam yang bernama bedil kuning. Bedil kuning. Jadi karena kesultanan terbagi 2, bedil kuningnya juga dibagi 2. Yang laki itu di Sambaliung, yang perempuan itu di Gunung Tabur. Ini fungsi benda ini sebagai benda pengobatan. Apa maksud kami itu? Bahwa sebagai pengobatan. Kalau boleh tahu Kak, apa aja ini keramatnya dalam hal apa nih mistisnya? Salah satunya
sebagaimana kita juga percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuatan ya kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dikurniai anak. Oh gitu. Atau yang belum nikah supaya dapat jodoh, kemudian yang belum kerja supaya dapat pekerjaan. Dan ini sudah terbukti, Pak Haji. Banyak sudah terbukti banyak terbukti, hampir ribuan orang yang telah benar berhasil. Tapi segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hanya berikhtiar lah kan. Ya, betul. Walaupun ini sebongkah batu, tapi kan ciptaan Allah juga. Iya betul. Jadi setelah itu apabila hajatnya berhasil dikabulkan, wajib kembali lagi bawa kain kuning 2 meter. Oh gitu. Nah itu nanti diikatkan pada benda itu ucapan syukur atau terima kasih. Iya. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Allah. Ya kan, karena dengan izin Allah lah. Iya. Ya kan segala sesuatu itu. Iya. Nah ini kalau boleh tahu ini apa Pak Haji? Nah ini tempat istilah kita orang bro, pipisan. Untuk membuat bedak, untuk membuat jamu-jamuan menghaluskan. Tentunya yang dipakai untuk mungkin para ratu atau putri dulu ya. Iya. Itu. Oke Pak Haji. Ya. Yang banyak mestinya di sini di daerah sini. Nah ini benda-benda berkuah semuanya di sini. Ada yang di bawah ini namanya badong. Badong itu apa? Badong ini senjata suku Bajau. Bajau ya. Dari Sulu, Filipina. Itu kemudian ada mandau. Ini mandaunya senjata masyarakat. Baik Buntabur, berau atau Dayak mungkin ya. Dayak juga. Wah ini replika atau aslinya? Ini masih replika. Gitu. Pistol zaman Belanda. Kecuali yang di belakang ini samurai zaman Jepang. Oh itu asli ya. Itu masih asli. Kemudian yang keris-keris ini? Keris ini ada yang dari Jawa. Tapi asli? Masih asli semuanya. Ada yang juga dari Sulawesi. Nah saya tertarik dengan sulimbar. Itu sulimbar itu apa Pak? Sulimbar, ya boleh kita lihat. Ya. Sulimbar ini tempat istirahat. Oh tempat istirahat. Sebelum dan sesudah melahirkan dibuat mereng gini biar sisa darah kotor turun. Nah di ruangan inilah sering terjadinya penampakan. Jadi ada seorang nenek yang ada di sini. Gitu ya. Nah jadi guys, jadi sulimbar ini dibuat miring supaya darah kotor itu mengalir ke bawah. Nah yang paling saya ingin tanyakan Pak Haji, karena menarik perhatian saya, ini seperti biji Pak Haji. Iya betul. Nah ini biji buah. Biji buah ya. Mungkin langka sekarang ini. Langka sekarang kalau dari belakang agak mirip. Jadi fungsi dari buah ini, air dari buah kelapa ini kalau diminum untuk ibu yang susah melahirkan. Iya. Nah, setelah minum dia beberapa detik atau beberapa menit timbul rangsangan untuk melahirkan. Mungkin lebih tepatnya pelongseng kalau orang Bahari ya kan Pak Haji. Jadi buah ini dulunya bijinya didapat di daerah Afrika, Madagaskar. Nah, katanya orang Afrika Madagaskar itu masih serumpun Indonesia dan buah itu masih hidup di sana. Iya. Dan ini memiliki apuah tertentu. Bisa untuk obat ibu dan anaknya. Seperti itu. Jadi di sini guys saya rasakan ada hawa dingin ya di sini, kayaknya ada interaksi di sini semacam nenek-nenek yang bawa lampu kayaknya nih. Iya. Memang benar Pak Haji ada nenek-nenek. Iya. Maaf Pak Haji tadi sempat terpotong. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ada sosok nenek-nenek yang bawa lampu kalau udah sampai sini, itu gimana ceritanya Pak Haji? Iya. Jadi istilah kita orang berau nenek itu kakek ya, karena orang berau itu ini bini dan ini laki. Memang ada. Jadi dia membawa lampu yang sengaja mengontrol itu museum ini pada saat malam. Jadi kalau di sini kan ada CCTV itu sering kelihatan itu. Jadi bulatan-bulatan di dinding dia ratusan malah bulatan-bulatan sinar-sinar lampu itu. Kelihatan ya Pak Haji? Dia kayaknya lebih banyak mengontrol di daerah meriam pijitan di sini. Oh, boleh kita lihat. Nah, sebelum kita melihat meriam pijitan Pak Haji, ini apa Pak Haji? Ini kan replika sebenarnya. Ini kenapa ada ditimbang bayi, kemudian gambar bayi ada buah di situ? Iya. Jadi katanya bayi yang dilahirkan pada bulan Syafar, bulan Islam yang kedua ya, sesudah Muharram Syafar. Ini pembawaan karakternya keras, suka marah. Jadi bayi ditimbang dengan gunakan buah dengan harapan biar sifat anak itu dingin mengikuti karakter buah itu. Oh gitu ya. Nah, jadi prosesinya bapak-bapak yang membaca surah Yasin ibunya menimbang 7 kali. Setelah Yasin selesai, penimbangan selesai, buahnya dibagi-bagi dengan fakir miskin sebagai doa atau tolak bala. Mudah-mudahan bayinya selalu sehat, tidak suka marah seperti itu. Iya. Oke Pak Haji, kita langsung ke meriam pijitan. Ya. Nah, kenapa sampai dinamakan meriam pijitan Pak Haji?
Jadi dikatakan meriam pijitan, meriam ini digunakan dengan empu jari sakti. Ini bekas-bekas sidik jari ini, memang ya. bekas jari ini. Beda dengan meriam yang di depan tadi, peninggalan Belanda. Ini murni buatan lokal. Ini ada 3 potong besi yang disambungkan ini, besi potongan pertama ya. Ini sambungannya, ini kelihatan. Sambungannya. Nah, pertama, kedua, nah ini sambungannya. Nah ini meriam yang ketiga, besi yang ketiga. Nah kalau untuk membuktikan kebenaran meriam ini kita bisa merasakan ini, dilekukannya kita pegang, ini ngepres tangan kita, nih coba di bagian sini. Nah nih. Oh iya ya. Nah, pas bukan. Berarti dipijit ini ketika dia masih panas Pak Haji ya? Dalam keadaan panas. Oh subhanallah ya. Nah kalau benar-benar dipijit sama pas. Jadi orang ini ya sakti mandraguna lah. Mandraguna, namanya si petani. Petani orang ini berladang bertani. Oh gitu. Tapi belum tahu siapa nama beliau sesungguhnya. Iya. Nah kalau ini pelurunya untuk meriam yang besar. Yang besar. Beratnya sekitar 10 kilo lebih nih. Nah, ini harus 2 tangan. Jadi disinilah sering terjadi penampakan. Iya, gitu ya. Penampakan simbol lampu dia. Dia biasanya keliling sampai tembus ke pintu ini dia. Dan pernah di syuting pakai kamera CCTV ya? Iya pernah. Oh itu CCTV-nya guys. Nggak kelihatan kalau dilihat secara langsung mata bisa kelihatan, kalau dengan kamera mungkin nggak kelihatan. Iya. Jadi zaman dulu fungsi meriam ini apabila raja mau pesta perkawinan ditembakkan sebanyak 7 kali. 7 kali. Nah, jadi tanda ini bahwa raja mau pesta perkawinan. Jadi rame-rame lah mereka menyumbang upeti kepada kesultanan. Kalau sumbangannya banyak, upetinya banyak, bisa 40 hari 40 malam kegiatan. Nah, saya begini Pak Haji. Saya sempat menonton ya salah satu TV swasta. Itu pernah dulunya ada Ustadz Solopati dan Mr. Tukul jalan-jalan ke sini. Nah, gimana ceritanya Ya Pak Haji? betul. Ya rasanya kalau tidak salah sekitar 2016 ya kejadian itulah. Ya di sinilah tempatnya. Dia menyampaikan bahwa di sini sebenarnya si petani bukan sendiri membuat ini. Artinya yang memijit memang si petani, tetapi didampingi oleh 10 orang murid-muridnya. Ya mungkin ada yang mengambil kayu, menyiapkan pembakarannya, memegang-megang. Kemudian si petani lah yang itu menurut informasi dari Ustadz Solopati tadi. Ustadz Solopati waktu itu. Kenapa sampai beliau sampai terpental pada saat ini? Yang terpental itu rasanya di bagian sini, di bagian ruang sulimbar ini. Di bagian guci itu, salah satu guci itu ada energi ya. Ada energinya. Sampai terpental di ruang tempat khatam Al-Qur'an itu. Khatam Al-Qur'an. Tapi kalau saya rasakan di sini, Pak Adi, hawanya dingin sekali, sejuk gitu. Iya. Memang orangnya ini seorang kiai ya, pakai jubah putih, ya ganteng orangnya lah. Pokoknya siapa yang dia kadang-kadang senang dengan orang gitu, ikut, cuma ya nanti kembali lagi dia. Ya. Jadi konten kita ini bukan untuk menakut-nakuti guys, jadi konten ini untuk mendidik bahwa ada yang nyata, ada pun yang gaib gitu nah guys. Nah jadi tidak ada kita saling bersinggungan dengan gaib ya, kita masing-masing dunianya, cuman ya untuk mereka berinteraksi ya mungkin menampakkan diri seperti itu, tidak mengganggu Pak Haji ya. Tidak mengganggu dia. Alhamdulillah di sini positif dia. Positif ya. Jadi teman-teman silahkan aja berkunjung ke sini ya. Nah, saya tertarik dengan kulkas buatan Pak Haji. Kulkas dari batu Pak Haji. Oh, sebelum kita ke sana kita mau review nih Pak Haji, mahkota ya. Ya, mahkota. Ini terterang ya, benda ini merupakan hibah ya dari Dr. Rudi, dokter anak yang pernah dulu menjabat di Gunung Tabur ya sebagai dokter. Jadi benda ini koleksi pribadi dihibahkan ke Museum Patiwakal Kabupaten Berau. Baru-baru 2021 ini. Oh, Dr. Rudi ya. Nah, Dr. Rudi jadi meriam, kemudian namanya mahkota. Ini mahkota memang asli Berau? Mahkota ini sebenarnya replika di zaman kerajaan Hindu zaman dulu. Oh gitu. Ya sebagai penambahan koleksi ya. Ada cemeti, ada tongkat juga. Nah, kalau di sini untuk tata rias pengantin sebelum dia bersanding di sini kayaknya. Jadi unik ini. Jadi di dalamnya ada tiga orang mempelai wanita. Jadi mempelai pria itu harus memilih di antara 3 mana calon yang asli. Jadi yang satu aslinya, yang 2 pengecoh. Jadi jika salah satu dapat, dibawalah ke sini. Digendong dan laki-lakinya harus mengangkat. Sampai di pelaminan ini kalau ternyata lain, dikembalikan lagi dan dipilih lagi sampai dapat. Sampai dapat. Namanya kawin batin. Istilahnya
Artinya sejauh mana indera laki-laki itu bisa menerka calonnya secara cepat dan bayangkan ketika malu mengangkat mengangkat tiba-tiba salah apa enggak malu. Iya. Kadang-kadang juga pengunjung atau pihak keluarga ya membuat kata-kata yang ini, ya itu aja yang dipilih gitu. Oh gitu ya. Dari sini ya zaman dulu tapi ya. Nah, cuma sebelum masuk itu ada prosesi beras pantun. Tapi kira-kira ada nggak masih dilestarikan sampai sekarang? Kayaknya enggak lagi, karena zaman dulu negatifnya juga sering terjadi kesurupan, itu yang unik. Nah ini yang kita mau di antara tiga itu entah apa pengaruh panas atau apa karena badannya semua ditutup sama kain kuning. Waktu itu kan belum ada AC, belum ada apa yang bisa ndak kalau kita angkat ke dalam bentuk film ini nanti Pak Haji untuk adat istiadat Gunung Taburin khususnya Pak Haji ya? Bisa. Nah cuma yang unik ya, yang jadi kendala seperti itu pada saat dia pingsan atau kesurupan, timbullah memorinya mengungkap masa-masa lalu. Masa lalu? Misalnya ada hal-hal yang sifatnya negatif itu kan bisa privasi, mengungkap aibnya sendiri. Akhirnya gitu. Berangsur hal itu kayaknya dihilangkan. Kemudian yang balas pantun juga berkurang. Gitu. Kan ada balas pantun itu. Keluarga mempelai pria boleh wanita balas pantun baru boleh masuk, baru boleh milih. Yang kedua itu sering terjadi kesurupan. Oke. Kita langsung ke kulkas alami, guys. Nah, kulkas alami. Ya, ini sini peralatan dapur ya di ruang kelima. Ini mungkin dispenser atau piring yang di zaman sekarang. Ini bahan bakunya ini stalaktit yang di dalam goa. Ini benda ini didapatkan dari. Ini memang sengaja dibuat kah atau memang sudah terbentuk seperti ini atau alami? Jadi barang ini didapat dari daerah Sulawesi dulu. Mereka datang menggunakan kapal pinisi, kapal dagang. Jadi dari dalam goa dibentuk, bisa dibuka. Nah, dari sinilah masuk. Jadi airnya netes merembes lewat pori-pori. Tembus ke sini. Ini diambil pakai apa namanya? Gayung. Wah, gayung. Sedap kali itu apalagi bulan Ramadan Pak Haji. Orang berau cabuk. Cabuk. Kemana jua mulangnya cabuk kamu cedok ke Pangkaran. Iya. Jadi benar-benar bersih seperti air menara maksudnya. Nah, orang dulu terkenal besar-besar kayaknya ya. Iya, raja dulu besar-besar. Salah satu buktinya juga sendoknya juga sendoknya juga besar-besar. Kalau orang kita sekarang ini nggak muat kayak, ya kan? Perak asli. Jadi manfaat dari perak ini kalau makanan yang mengandung racun, sendoknya akan berubah jadi hitam. Iya. Jadi raja dulu tahu bahwa makanan ini tidak boleh dimakan, ada kandungan zat yang. Karena memang begitu. Nah, itu semuanya rahasia di zaman dulu. Kita kesini Pak ya. Ini kita di ruang utama. Di ruang utama ini adalah adanya ranjang. Nah, di ranjang ini juga ya sering ada yang tidur. Jadi penampakan atau yang nyata Pak? Penampakan. Penampakan ini biasanya pakaian kuning. Di sini ya. Pakaian kuning, bajunya kuning, kemudian rambutnya panjang. Kayak putri. Kayak putri dan pernah selamat dengan saya waktu itu. Gimana? Pernah selaman. Iya. Dalam mimpi atau gimana Pak Haji? Antara tidur dan ini antara beberapa menit. Tidur dan apa istilahnya itu ya? Antara tidur dan melek. Iya. Di sana. Iya. Bulan puasa kan jadi dia bersalaman dengan saya dan saya tanya dengan Putri Kani Brosanipa waktu dia masih hidup dulu ya. Beliau masih hidup ya. 2000 berapa ya, tahun 2000-an lah. Dia mengatakan ya itu Allahualam apakah jin atau manusia, yang pasti itu dia senang dengan kamu karena kamu bekerja di sana, merawat di sana seperti itu. Ya. Orangnya tangannya dingin sekali. Dingin ya. Dan kuningnya pun bukan kuning seperti ini, kuningnya lebih cerah lagi. Lebih cerah, mungkin nyala kan Pak Haji ya. Nyala sih ya. Oke Pak Haji. Ya. Yang mana lagi Pak Haji kita review? Nah ini kita yang mungkin sejarah yang terlupakan ya. Ini Ida ini kepanjangan daripada ibu dan anak. Dulu pernah di daerah Dr. Stomo tempatnya ini. Jadi dokter pertama kali yang merawat orang-orang melahirkan waktu itu namanya Abdur Ripai. Makanya rumah sakit kita di sini diberi nama Dr. Abdur Ripai. Orang Sumatera Padang. Kejadiannya sekitar tahun 50-an. Nah, itu apa namanya sejarahnya. Ini kenapa ada yang berfoto-foto ini? Ini di sini ada Haji Putri Nuralaini. Beliau ini sebagai apa namanya membantu pelaksanaan pengobatan. Ini Putri Kani Brosanipa. Jadi Putri Nuralaini kakaknya. Jadi istilahnya zaman dulu istilahnya PKK lah. PKK ya. Yang membantu aktivitas kaum muda-mudi waktu itu. Ya,
Oke Pak Haji, mungkin sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas informasinya. Ya, siap. Kami mundur diri dulu pulang ke Tenggarong Pak Haji ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.